Baik Bapak Ibu sekalian, malam hari ini yang akan menjadi pembicara utama sekaligus membuka acara pada kesempatan ini adalah saya persilakan kepada Ketua Tim Relawan Bapak Muhammad Ramli Mahu yang kemarin mencalonkan diri mendampingi Ibu Ani. Sekarang beliau bersedia untuk menjadi tim sukses memenangkan Ina Ama. Setuju kasing? Setuju kasing? Ina Ama? Yes. Oke, pada Bapak saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan sapaan penghormatan, beta mau gas sedikit dulu. Kau boleh gas toh? Nah, kalau beta bilang Ina Ama, gas, gas, gas. Oke? Setuju? Nina Ama. Nina Ama. Terima kasih luar biasa. Suara yang paling mendominasi saat ini adalah mama-mama, ibu-ibu. Luar biasa. Ini menunjukkan bahwa keinginan ibu-ibu yang hadir pada malam ini harus Ibu Ani jadi bupati. Setuju? Ini perjuangan luar biasa. Ibu Bupati yang beta hormati, Pak Wakil Bupati yang saya hormati, Pak Echalfot, Sekretaris Ketua Tim Koalisi sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra yang saya hormati, Pak Ketua Nasdem, mungkin bapak-bapak Nasdem belum ada yang beta hormati, Pak Ketua PSI, Sekretaris PSI yang sungguh beta hormati, bapak-bapak tua-tua, bapak imam, bapak penghulu, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh perempuan yang hadir pada malam hari ini yang sungguh beta hormati. Kesempatan ini beta perlu sampaikan. Kemarin alhamdulillah PKB memberikan kesempatan untuk saya calon sebagai caleg dari Dapil 2 dari partai PKB. Ini luar biasa, saya sangat berterima kasih kepada PKB. Sehingga PKB merekomendasikan untuk saya jadi calon PKB dari Dapil 2. Alhamdulillah saya mendulang suara sekitar 900. Ini luar biasa. Makanya beta berterima kasih pada PKB. PKB sudah mengangkat elektabilitas saya. Tapi alhamdulillah pada ini pun saya menyumbang sekitar 900 suara untuk PKB. Makanya PKB jadi fraksi utuh. Bahkan PKB jadi ketua DPRD. Ya, luar biasa. Ya, sehingga kesempatan ini saya mau bilang, saya tidak mau munafik. Jangan ada dusta di antara kita. Ya, saya tadi kampanye di Fatalo. Ketua DPC telah menyematkan topi Gerindra di kepala saya. Luar biasa, ada bintang 3. Makanya malam hari ini tidak ada dusta di antara kita. Saya nyatakan sikap, saya akan berhijrah ke partai penguasa yaitu Partai Gerindra. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi sekarang Bapak Echal juga 3 bintang, saya aja 3 bintang, ini luar biasa. Jadi baik Bapak Ibu yang sungguh beta hormati, tentunya sering ada orang yang datang bicara dengan beta, masa Pak Mahu, Ibu Ani yang mau ambil Pak Mahu lagi jadi wakil, tapi Pak Mahu mau tetap bekerja, tetap kerja dengan pasangan Ina Ama. Lalu beta bilang begini, 3 tahun lalu lah beta menyatakan sikap, beta semua calon jadi wakil lagi. Ya, kenapa?
Katon calon wakil bupati ini harus punya kesiapan. Dan saya tahu persis, jangan katon paksakan katon pun keadaan. Ya, makanya kalau saat ini Ibu Ani calon Dempa Maja bukan karena mereka ini, tapi saya sendiri yang tidak mau lagi untuk calon jadi wakil bupati. Bahkan ada calon bupati lain yang menawarkan saya, tapi saya tolak juga. Saya juga ditawar kok dari calon bupati lain, ya, tapi saya tolak. Ya. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai selalu sering kayak saya duduk sering berdiskusi yang teman-teman lalu mereka posting, terus ada yang adik-adik yang sering bilang untuk itu kecewa. Lah kok masa kecewa? Kalau kecewa berarti beta sudah pilih di pasangan lain jadi pendukung. Ya, kan tidak pernah rasa itu kok. Lalu kenapa sampai saya tetap berada di pasangan Ina Ama? Ada dua argumen saya. Yang pertama, saya pastikan ketika Ina Ama terpilih jadi bupati dan wakil bupati, semua program Nina Rama kayak Maring akan terrealisasi lewat perjuangan pasangan Ina Ama. Nah ini kenapa? Karena program Nina Rama ini juga hasil dari pikiran saya, maka saya tetap pertahankan, ya, agar Ina Ama harus jadi. Karena program Nina Rama kemarin itu bukan beragam apa-apa. Kata turun jaringan asmara, jaring aspirasi masyarakat di bawah. Para kata minta masukan dari bawah, bukan kata duduk lalu ini. Makanya disitulah saya bertekad tetap memenangkan Ina Ama. Ya, jadi Bapak Ibu yang sungguh beta hormati, ada beberapa program yang beta mau bilang. Saya ikut berjalan dengan Ibu Ani, selalu Ibu Ani tekan ketika mama-mama, bapak-bapak dong minta, dong usulan Ibu Ani bilang 2025 program 100 hari kerja kita lakukan penataan birokrasi. Ini yang sangat saya setuju. Ya, harus penataan birokrasi. Kenapa saya mau bilang pada saat ini saya ini orang birokrasi. Ya. Kalau orang mau bicara, saya ini juga termasuk senior di tatanan birokrasi. Saat ini terjadi kebincangan di birokrasi. Kenapa? Jabatan birokrasi bukan jabatan likes in likes. Ya. Bukan jabatan politik, tapi jabatan punya hierarki dan etika. Jabatan itu. Sehingga terjadi kebincangan ini karena pemerintah daerah tidak memperhatikan etika dan hierarki yang ada di birokrasi. Saya bilang saya bisa mampu membuktikan itu. Ya. Ada dinas, dia bergening politik, dia ingin jadi sekretaris padahal pangkatnya golongan 3D, dia diangkat jadi sekretaris. Boleh, itu pangkat minimal. Tapi di bawah kepala bidang yang 4A itu tidak boleh, etikanya tidak boleh. Etikanya tidak boleh. Kalau maunya karena dia bergening politik, dia punya keinginan, boleh pasang dia di sekretaris. Tapi yang di jabatan pangkat 4A yang jadi kepala bidang itu harus dimutasikan ke dinas lain, sehingga jangan ada kecemburuan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Sering ada orang tanya, lalu kalau begitu, misalnya jabatan sekretaris golongan 4A dua-dua ini punya pangkat yang sama. Bilang dilihat dari masa kerja dong. Ya. Kalau masa kerja sehingga dilihat dari usia. Kalau sama-sama, siapa yang usia tua diangkat. Ya, karena beta mau bilang jabatan kepala dinas, ya, bukan jabatan yang orang yang punya retorika, orang yang pintar berbicara, tapi jabatan bupati dan jabatan kepala dinas adalah jabatan yang perlu memahami tentang persoalan manajerial. Bukan apa-apanya. Karena teknisnya ada di bawah. Ya. Sehingga Bapak Ibu yang sungguh beta hormati, kenapa sampai saat ini beta mau bilang, ketika terjadi evaluasi tentang kepincangan yang ada di daerah-daerah otonom, ya, makanya pemerintah pusat melakukan evaluasi. Ya, melakukan evaluasi sampai melakukan konsensus bersama antara DPR RI dan Presiden, maka di 2014 muncullah Undang-Undang Nomor 5
tentang ASN. Ya. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 salah satu pasal mengisyaratkan bahwa semua pegawai negeri ini harus pakai pakaian dinas yang berpangkat. Nah, pangkat kenapa? Supaya jadi pembeda. Golongan di atas dia dua bunga, golongan satu yang di bawah dia satu tingkat di bawah dia satu bunga, supaya orang tahu sama dengan tentara dan polisi begitu. Nah, supaya di situ jangan terjadi kepincangan. Bisa mengerti Bapak Ibu ya? Jadi inilah katong mendoakan, mudah-mudahan mari katong sama-sama bergandengan tangan, sama-sama berjuang agar kita hantarkan Ina Ama jadi bupati dan wakil bupati di tanggal 27 November. Maka apa yang menjadi keinginan semua, insya Allah semua akan terrealisasi dan terwujud. Jadi Bapak Ibu, beta mau bilang, sehingga beta bilang mas, semua yang datang di sini saya pastikan bukan hanya pendukung Ina Ama, dari pendukung-pendukung dari kandidat lain pun ada. Itu harus. Ya, kenapa? Marilah katong dengar orasi politik dari kandidat sehingga katong gunakan katong pola pikir sebagai filter untuk menyaring kira-kira di antara itu siapa yang punya program yang bagus. Marilah katong berpihak pada program yang bagus. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan katong semua punya keinginan agar Ina Ama jadi bupati. Kuncinya hanya tanggal 27 November nanti katong semua ke TPS ya untuk mencoblos Ina Ama. Ini Bapak Leksi Sengada. Kemarin beta ingat Bapak Leksi berbahasa di Karai. Dia bilang mama-mama, biar apa lah mama-mama, bapak-bapak itu harus dengar mama-mama. Ya, Sengada bapak-bapak yang pernah dengar mama-mama. Nah, sehingga beta punya argumen yang sama. Beta bilang Bapak Leksi ini orang cerdas lah. Kenapa? Ya, perempuan itu dia dominasi, dia pemikiran bagaimanapun bapak harus ikut sudah. Dari awal Nabi Adam tergoda karena Siti Hawa goda dia makan hulu. Iya toh, berarti Siti Hawa lebih kuat. Makanya Pak Leksi bilang di Karai bagaimana mama-mama malam karena mama-mama ingin ibu jadi bupati, lalu kalau bapak-bapak susah mau lah malam itu tidur balik belakang Ferdon. Tidur balik belakang, tetap dong menyerah saja. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sungguh beta hormati, ini salah satu yang tadi terkait dengan penataan birokrasi. Lalu yang kedua, saya pada waktu saya dengan Ibu Ani calon jadi bupati wakil bupati di 2020 dengan jargon Nina Rama, katong berjalan dari satu kampung ke satu kampung, cuma mau mama dong minta saja, Pak Ibu, katong ini terlalu capek, katong siang malam kerja for apa? Par katong kasih kuliah katong pu anak-anak, katong kasih sekolah katong pu anak-anak. Ternyata apa yang menjadi keinginan katong dong sarjana, pada akhirnya dong pernah dapat kerja. Ya, bahasa itu muncul terus. Beta bilang betul, katong orang tua di kampung termasuk beta juga rasakan. Ketika beta pun orang tua mau kasih sekolah, kasih kuliah, beta cuma dong harapan harus jadi pegawai, harus dapat kerja. Ya, sengaja yang harapan lain. Nah, sehingga dan Bapak Ibu, ini yang merupakan salah satu program dari Ina Ama, ya, yaitu ketika Ina Ama terpilih, ya, ketika Ina Ama terpilih, MC Suganggu beta lagi. Ketika Ina Ama terpilih, kalau memangnya besok-besok ada penerimaan PNS, sekalipun itu tes online, Ina Ama punya solusi. Solusinya apa? Harus melakukan praseleksi. Artinya 3 bulan sebelum seleksi CPNS, Ina Ama punya tanggung jawab, punya kewajiban terhadap masyarakat. Dia akan datangkan instruktur untuk melakukan pelatihan kepada kelompok anak-anak, sehingga jadi bekal untuk
masuk pada seleksi, dorang sudah bisa. Karena kata anak banyak belum pernah memahami tentang komputer, belum punya skill, tapi dengan struktur pasti punya skill, ya, punya skill untuk ikut seleksi jadi CPNS. Karena ini sangat bahaya. Kita mau bilang para bapak ibu, perjalanan 5 kali seleksi di sini, 70% adalah orang luar yang lolos di sini karena orang punya kemampuan dan punya skill. Kan tahu sembali kira itu karena orang punya kemampuan dan skill. Ya, ketemu anak-anak saya, sehingga beta analisa itu beta bilang 30 tahun akan datang identitas SPT akan hilang. Yang duduk kepala dinas bukan Simantua, yang duduk kepala dinas bukan Tribalifar, tapi orang luar dari daerah sana yang datang di sini jadi kepala dinas. Tadi saya kira demikian MC Su ini. Ya, padahal saya mau ingin bicara banyak, tapi MC bilang ada waktu karena banyak jurkam-jurkam yang perlu menyampaikan orasi politiknya. Maka sekali lagi saya sangat-sangat mengharapkan katong ingin supaya negeri ini besok-besok terjadi perbaikan di negeri ini. Maka marilah katong sama-sama mendukung pasangan Ina Ama. Dan jangan lupa saya mohon di partai koalisi, maaf, saya ini adalah ketua relawan, sehingga perlu saya sampaikan ya bahwa pada saat pilkada 2024 ini SPT ini seksi. Seksi kenapa? 2 mantan bupati dilamar oleh orang lain menjadi wakil gubernur di daerah ini, di Maluku, yaitu Pak Mukti dan Pak Haji Abdullah Fani. Ya. Nah, makanya beta mau bilang dua-dua ini ketemu anak negeri. Ya. Tapi ketemu punya analisa politik harus jalan. Ketemu harus punya analisa. Ya. Ini kemarin saya di Baru saya bilang, kalau matematika di sekolah itu 4 tambah 4 8. Tapi matematika politiknya 4 tambah 4 boleh 8, 4 tambah 4 bisa 10. Kenapa? Karena ada instrumen lain yang akan menentukan keberhasilan salah satu kandidat calon bupati maupun gubernur. Bisa mengerti itu? Saya tidak perlu terjemahkan terlalu jauh. Saya kira Bapak Ibu lebih paham itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.